Abdul Rahim yang menjadi joki vaksin karena alasan ekonomi dan juga mengaku dibayar 100 hingga 800 ribu rupiah. Dari yang disampaikan oleh Pak Deki ternyata bukan 16 suntikan tapi 17 suntikan vaksin dan dari 15 orang. Kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo. Ya, Pak Handoyo, seperti apa? Anda dari Komisi 9 ya, pasti sudah mengetahui hal tersebut. Bagaimana responnya, Pak? Ya, Mbak Zira dan para pendengar, tentu ini berita yang mengagetkan ya terhadap situasi pandemi. Tiba-tiba ada yang mengaku 16 suntikan bahkan 17 ya. Sedangkan saat ini kan masih banyak saudara-saudara kita yang belum divaksin tahap 1 pun masih banyak loh ya, jutaan loh ya. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, terhadap situasi yang seperti ini saya kira ada dua hal ya. Yang pertama tentu perlu didalami yang detail, baik dari aparat hukum, kemudian dari dinas, bahkan saya mendapatkan informasi Kementerian Kesehatan juga turun tangan terhadap situasi seperti ini. Yang jelas apapun terhadap isu seperti ini kan jelas mengagetkan. Yang kedua, kasihan juga yang bersangkutan, terutama khusus tubuh ya, kan tidak memungkinkan 16 kali suntik. Tetapi kok saya meragukan terhadap kebenaran ini ya. Ragunya kenapa? Keraguan karena ada informasi juga tanda petik mungkin perlu dites dari sisi psikologisnya dulu gitu loh, apakah betul gitu loh. Nah, yang kedua kan praktek di lapangan tidak semudah yang diomongkan bahwa untuk setiap vaksin kan harus dibutuhkan KTP, kemudian tes yang rigid, komunikasi yang rigid. Tetapi apapun ini perlu didalami. Kalau toh menjadi benar, menjadi kenyataan, tentu ada implikasi hukum. Baik yang bersangkutan maupun yang dengan sengaja itu memberikan delegasi untuk disuntikkan. Tetapi kita tidak perlulah energi kita terpusat ke sini, tetapi justru ini kita menjadi bahan edukasi, bahan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa vaksin begitu luar biasanya manfaatnya, bahwa begitu luar biasa dampaknya bagi pengendalian COVID-19. Ini bukan kata pemerintah, bukan kata siapa-siapa, tetapi ini dari sisi ilmiah bahwa vaksin sudah terbukti efektif dalam rangka untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, efektif dalam rangka untuk perang melawan COVID-19. Nah, kaitannya itu tentu ini menjadi yang barangkali yang masih takut, yang masih belum berani, tanda petik sampai harus menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dari sisi hukum, ini justru kita sampaikan kepada rakyat. Jangan nggak perlu takut bahwa semua informasi, semua terkait dengan vaksin itu sumbernya dari pemerintah. Karena berdasarkan sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berita-berita bohong, berita-berita hoax, sehingga mengakibatkan tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga rakyat menjadi semakin takut, sehingga menjadi menggunakan jalan-jalan yang tidak sesuai yang seperti yang kasus seperti ini. Ya mudah-mudahan ini tidak berita benar, tetapi kalau toh benar memang harus dapat dipertanggungjawabkan. Logika apapun tidak masuk, tetapi itulah kenyataannya, pengakuan sepihak itu. Ada pengakuan seperti itu. Baik, Pak Handoyo, kita sama-sama dengarkan lagi ya dari pengakuan Abdul Rahim ini yang merupakan orang atau pria menjadi joki yang mengaku mendapat 17 kali suntikan vaksin atau mewakili orang lah, katakan seperti itu. Dan kita dengarkan bersama ya Pak. Nanti mungkin dari pernyataan ini Pak Handoyo bisa menerka apakah ini memang orang yang dalam tanda kutip dengan gangguan jiwa atau memang orang yang normal seperti itu ya. Kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Abdul Rahim. Saya telah melakukan vaksinasi 14 orang pengganti 14 orang pengganti vaksinasi. Adapun suntikan yang saya disuntikan 16 kali. Upah yang diberikan pada saya itu antara 100 sampai 800 ribu. Ya, sekian. Ya, Pak Handoyo, memang dari wawancara kami sebelumnya dengan Kasat Reskrim Polres Pindrang, Sulawesi Selatan, AKP Deki Marizaldi menyatakan belum ada pemeriksaan dan hasil secara khusus yang menyatakan bahwa Abdul Rahim ini atau pria yang mengaku menjadi joki vaksin ini mengalami gangguan jiwa. Nah, jadi kita mungkin nanti akan diperiksa oleh ahlinya, seperti itu ya, kita akan tunggu juga hasilnya. Baik. Tapi kalau tadi yang seperti Pak Handoyo sampaikan, di lapangan itu tidak semudah itu.
Di lapangan vaksinasi yang saya dan Pak Handoyo mungkin sama ya, ketika kita memberikan KTP, itu kan tidak ada kecocokan wajah di sana Pak, hanya diperiksa saja NIK-nya, belum divaksin, kemudian dilakukan vaksinasi. Saya rasa mungkin saja kalau bisa ada perjokian ini terjadi. Ya, kalau bicara mungkin ya mungkin saja. Tetapi ketika berkali-kali vaksinasi kan hanya di sekitar di satu kelurahan, satu kampung kan, Mbak Ira ya. Jadi memang menjadi satu patut dipertanyakan. Benar-benar patut dipertanyakan. Tetapi kalau toh itu terjadi suatu hal yang tidak masuk akal menurut logika ya, karena orang yang tanda petik yang berpikir logika pun pasti akan berpikir ada implikasi hukum gitu ya. Pasti akan ada implikasi hukum. Tetapi karena ini kalau toh menjadi kenyataan, ya memang harus didalami sedemikian rupa. Yang menyuruh dan yang disuntik pun juga ada implikasi hukum dan perlu didalami. Namun demikian, ini kita menjadi bukti bahwa kita tidak terlalu forsir ke sininya, tapi justru kepada masyarakat yang masih takut dan tidak berani terhadap vaksin, itu yang menjadi tujuan kita untuk edukasi dan sosialisasi. Nah, artinya kan perlu ada sosialisasi juga ya Pak. Dengan hal ini apakah Komisi 9 juga akan turun andil nantinya, turun langsung ke lapangan untuk sosialisasi mengenai vaksinasi kalau ada masyarakat yang dalam tanda kutip masih belum percaya dengan vaksin? Iya, di media sosial bahkan dengan terang-terangan ada, mohon maaf ya, kepolisian turun tangan, dikeroyok, komunikasi, diskusi, ada yang tetap tidak mau divaksin. Itu fakta, itu kenyataan. Masih banyak yang saudara kita, rakyat kita yang tidak mau divaksin dengan berbagai pertimbangan, berbagai alasan ya. Salah satunya kalau divaksin tadi akan meninggal dunia. Toh itu sudah menjadi bola salju di mana-mana ya. Tetapi kita sampaikan bahwa justru bahwa di seluruh dunia ternyata juga setelah adanya divaksin menunjukkan bahwa banyak kasus sedikit yang meninggal dunia. Ini menjadi salah satu yang kita sampaikan. Akhirnya intinya adalah betapa pentingnya vaksinasi. Bahkan saudara kita, rakyat kita, anak-anak kecil kita yang divaksin, kalau memang logika dibangun pasti banyak yang meninggal dong gitu loh. Tapi ternyata kan semakin sehat. Nah, apapun memang kenyataannya tidak hanya di Indonesia, berita-berita hoak itu juga di seluruh dunia juga menjadi kendala sama seperti kita ini. Tetapi apapun bahwa kita sampaikan kepada rakyat bahwa apapun informasi terkait pandemi, informasi terkait vaksinasi, sumbernya haruslah dari pemerintah. Kenapa? Pemerintah pasti dapat dipertanggungjawabkan referensi dari WHO, dari para penelitian, daripada farmasi-farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Terlepas apapun itu saya kira itu menjadi kewajiban dan kepada masyarakat, kepada siapapun berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang mengancam, yang membuat takut, tolong jangan di-share. Tolong kita berpikir untuk bermedia sosial dengan cara bijak. Nah, momentum ini Mbak Zira, kita bagaimana agar kita mengedukasi, meyakinkan kepada rakyat yang masih takut, masih yang belum berani, saatnya lah, ayolah kita selamatkan bersama-sama rakyat ini dengan cara vaksinasi. Karena begitu, karena para peneliti, vaksinasi sangat bermanfaat buat tubuh kita begitu. Baik, Pak Handoyo, terima kasih sudah bersama dengan kami untuk malam hari ini ya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu juga untuk Pak Handoyo dan juga keluarga. Kita semua. Assalamualaikum Mbak Zira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota